balasnya cuma nih ya. Tahu-tahuan Oke, aja ya. GPP. Enggak. Bentuknya Turtle-nya dapat teman aja. namanya lu. Oke, dan sekarang kita bakal masuk dalam drawing phase. Kalau gitu ini dia untuk game yang kedua. Kita akan segera melihat siapakah yang bisa mendapatkan poin di game yang kedua. Karena sekarang seperti biasa Hellcard udah pasti tutup, tapi ada Jusin dan juga Yip. Dan Geekfam dengan first pick ya, berarti menandakan kalau mereka ini punya kesempatan untuk membawakan komposisi yang lebih solid harusnya Om. Bukan solid ya. Jadi 3 pick atas kayak mereka lebih bisa mengendalikan terlebih dahulu. Ya mereka bakal membawakan sesuatu yang baru ya. Ya. Karena belakangan mereka tuh suka untuk pakai it. Tapi di itnya ternyata di-ban dengan mereka. Ya, berarti harusnya ada sedikit komposisi di mana mereka bakal mainin hero mid yang memang agresif seperti Faramis dan Suyo-nya terlepas untuk Suyo. Wow. Tapi sempat aku mention kan, kalau Casket udah ngeliat nih bahwa Geekfam kemarin kayaknya nggak fokus banget ke arah Suyo. Tapi pick Luoy-nya aku suka banget karena gini, di MPL Philippines Oke. top 2-nya itu dua-duanya powerful banget dengan Duoyi. Yep. Jadi entah kenapa aku merasa di MPL ID harusnya siapapun yang membawakan Duoyi dan perfect gamenya itu bakal punya poin plus di playoff kali ini. Ya, dan ini perlu gue juga setuju dengan Profesor ya. Dengan ada Suyo, dengan adanya Luyi lagi menjadi tim lawan dengan jarak yang pas, Suyo masuk ya tidak akan bisa keluar kembali gitu loh. Saya mungkin masuk bisa mengatakan damage tapi tidak dengan tipikal maksimalnya. Karena kita tahu dengan efek sisinya, belum lagi editnya, ini udah bagus banget sih. Dan kita bakal melihat juga ya dengan dua pilihan selanjutnya. Apakah bakal ada sisi mid lane yang langsung disecor dengan terbatasnya pilihan yang tersisa dan ya Itu dia. ada Faramis. Ya itu dia. Dengan metode di ban-nya If, mereka ingin membawakan Faramis. Dan ingat, kemarin ketika mereka membawakan Faramis dari Geekfam terlihat kuat banget. Mereka main tabrak, mereka selalu bisa menangin tim fight tabrak tersebut. Oh, tapi mereka bawa Nathan yang menandakan kalau di sini akan ada perebutan Franco Kaja, tapi kayaknya Franco Kajanya bakal di-ban. Dan itu akan menutup juga bagaimana potensi pick-off. Karena Beatrix-nya open juga kebetulan dan dibawakan oleh Geekfam. Yap. Di satu sisi lainnya Geekfam pun tetap butuh badan nih Om. Aku ngerasa emang Ben Hylos di sini pilihan yang tepat. Hylos adalah tipikal hero yang strong banget dan lumayan bisa ngeganggu nih untuk strat seperti Nathan ketika dibawakan. Menurut gue Geekfam ya, bentar mereka tutup Alpha kan. Ada potensi Alpha bakal keluar untuk bisa head to head langsung dengan Suyo. Aku setuju kalau ngomongin Alpha Ya. atau Bane. Bane. Setuju dengan Bane-nya. Itu kejam banget loh Om, kalau ngomongin objektif dia selalu secure. Yap. Dan itu bakal ngebuat Nathan yang lagi-lagi bisa prematur. Ya, tapi sebenarnya bisa sih kalau Bane-nya. Cuma aku ngeliatnya Bane di tangan dulu Ujin. Nah. Itu butuh waktu sampai dengan late game baru dia aktif. Kayak dia tuh jarang buat join team fight-nya. Selalu dikasih space, udah sendiri dulu farming aja. Nanti kalau udah bener-bener gemuk nih buat dari jungler, baru join team fight. Dan sekarang bergeser lagi ke arah Tigreal nih untuk sisi Roamer yang bakal dieliminasi, membatasi lagi ya potensial terbuka, tapi dari Geek mereka masih bisa tutup. Apakah benar tadi untuk fighternya bakal dieliminasi? Nah, iya. Mungkin salah satu eliminasi terakhir ya Alpha sih kalau kata aku sih. Kayak Alpha jadi musuh besar juga untuk Suyo itu sendiri. Nah ini ada top 5 Suyo win rate ya, dan MPL ID ada di nomor 1 dengan 66,67%. Yap, dan Alpha Bane sekarang. Pilihannya apakah Bane yang bakal dipakai nih? Oh, tapi kali dulu ternyata Khalid, oke. Iditnya kali ini masih punya kesempatan untuk menjadi explainer atau bahkan roamer. Karena Khalid pun beberapa kali sempat muncul sebagai roamer dan itu efektif banget. Last pick-nya benar-benar disisain untuk jungler. Jadi menandakan kalau Bane sekalipun kayaknya masih fine-fine aja di sini. Butuh hero badan buat Geekfam. Menurutku kalau kita ngomongin soal Tigreal yang di ban, ini juga opsi yang bagus. Karena udah kelihatan Khalid Idit, kalau dua-duanya ditangkap, ini bakal ngerepotin banget untuk RRQ. Mereka nggak bakal punya disabler. Yap, mereka butuh satu single target lock suppress kah semisal seperti Kaja yang masih ada kan kalau Kajanya ada. Oh iya. Terus juga Gatot Kaca nih masih bisa dipakai. Kaja, Terisla. Terry. Nah, Ini bakal jadi draft yang bagus sih. Kaja, Faramis, Beatrix. Terislanya bisa nutup depan. Dan Suyo. Jangan lupakan, dengan Suyo, Soul Saver, Retribution itu gampang banget loh. Ya. Untuk mendapatkan turtle pertama. Tapi Tamus. Lagi. Badan lagi. dan ya oke ini Thanos Vengeance kemungkinan besar salah satu ya Tamus counter pasti juga ya. menurutku Tamusnya pasti vengeance sih. Yap. Agar minimal ya potensinya Nathan agak berhenti dulu 2 second. Agar bisa ngebadanin dari Nathan juga nggak sih? Iya, tapi aku bisa bilang ini sebenarnya Geekfam agak minimalis sih untuk bisa nangkep Nathannya. Iya, karena sisi powernya minim. Yap. Dan hanya berharap kepada Chow. Ya, balik Dari ke bawah ya? Ataupun flanking dari Suyo yang kita lihat ya, apakah itu akan berhasil untuk bisa menangkap
Terlalu banyak juga penghalang dan Nolan ternyata mereka nggak mau kalah di early game. Oke. Speed farming dari Nolan kayaknya bakal jadi salah satu alasan ya. Kenapa mereka mau keep up dengan turtle pertama atau bahkan retake dari turtle pertamanya. Iya, kita tidak akan melihat fighter versus fighter, tapi ada assassin yang kali ini bakal diambil untuk RRQ jadi vital ready untuk game yang kedua. Profesor kami Masih dengan RRQ yang sisi powernya luar biasa banyak. nomor RRQ masih. masih RRQ dan Papulung. masih dengan Jig. Oke, masih dengan prediction yang sama, tapi sekarang kita akan serahkan semuanya kepada para caster yang bertugas untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan poin di game yang kedua bersama Lim Gocul dan juga Ranger Mas. Terima kasih banyak. Tentunya ini bocil ajaib dari Bandung, Nevin. Terima kasih banyak. Waduh. Luar biasa telah menakodahi di panelis kita. Nah, buat yang kalian semua yang sudah berada di luar silakan masuk karena kita akan memulai game selanjutnya. Tapi gue pengen tepuk tangan yang keras. Gue pengen kalian nunjukin Bandung pecah, oke? FPL Playoff, ada tepuk tangannya! Disiarkan langsung dari Eldorado Dome. Let's go to the lane of down. Let's go. Game kedua. Ada yang lepas, Ada yang bocor nampaknya. ada Suyo juga. Apakah memang tapi lihat ada flicker. Hampir aja dia dimakan. Dan bahkan di arah top lane, lihat Dairan kali ini berhasil untuk dipukul mundur oleh sosok seorang Kultura. Ini kalau di arah bottom lane memang kembali head to head antara Beatrix dan juga Nathan. Harusnya seperti yang sebelumnya. Cuma kali ini agak sedikit berbeda. Karena Susuji kalau ditekan sekalipun dia bisa melawan. Nolan juga farmingnya lumayan cepat. Tapi ada pergerakan yang bagus banget tadi dari Aboy dan juga Valois. Ngambil satu jungle untuk memperhambat juga nantinya level. Dan bahkan Aiki Dok di depan sana. Kalau dia kena banned dikit-dikit lama-lama itu jadi bukit. Itu dia dari emblem. Wow, ini nih Camus yang akhirnya keluar lagi dengan sweep dan keluarga. Wah, dia pengen banget pukulin. Banget damage-nya, tapi kalau ngeliat kali Dairan ada Trill nih, bantuan bukan cuma jadi badan, berarti damage di awalnya juga sangat lumayan. Oke, tapi lihat pasukan dari tim RRQ kali ini mereka yang agak sedikit terhambat, apalagi jangan lupakan Vincent dengan sudutnya ini sangat kuat dan power banget. Perlahan tapi pasti tempo yang masih belum agresif dari keduanya. Tapi respect coba lo sih, ini ganggu banget mission dari Geekweb ini sangat luas. Ya, dan bahkan bukan hanya itu aja, sekarang pergerakan dari seorang Susunya juga nggak bisa maksimal ya. Levelnya. Dan kalau ngomong bicara Vincent, si Vincent bisa kapanpun dia pergi dengan adanya platform ini yang berbahaya. Dan soul server itu yang membuat power of retribution akan lebih bakal maksimal ya. Makanya jangan beradu retribution dengan Sidio, mungkin itu yang Ya. banyak kita dengar. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Ada teknik zoning, ada juga untuk ganggu pastinya. Ada idok, the move, kemudian versionnya cukup baik. Oke, surprise! Berikan Tyrant! Tapi Valdo orang mundur ke arah belakang. Zoning yang telah dilakukan. Ya, Permasukkan kembali dari tim RRQ. Mereka terlalu kuat dengan adanya Warna Boy. Yang ini baru masuk dari tim RRQ. Bahkan mereka terkena first blood. Itu gak mampu untuk catch up. Walaupun sekalipun dengan adanya Pramo Ward. Ya harus dilepas dulu ya. Dengan Skylar hampir kena solusi sangat low dan di mata-matain daerah. Namun itu dia retribution power Vincent masih bisa mendapatkan turtle pertama. Oke, Oloski ini juga benar-benar memberikan vision dan bahkan lihat Soul Server langsung bisa memberikan damage yang sangat besar. Susujin berhasil menghindari permasukan dari tim Kick Pump. Blade Sword yang tiba-tiba menghentikan pergerakan dari Susujin dan bahkan Duel Dragon juga seorang Ido. Tapi permasukan dari tim Arab Masuk juga Ido. tidak kenal dia. Damage yang terlalu besar bahkan Vincent di sana tiba-tiba menuju ke arah Skylar. Tiba-tiba muncul di arah belakang dan Vincent mencoba untuk bergerak dan di sana Soul Servernya gak ditahan dan Ido kali ini bersama dengan seorang Lins harus tumbang. Kalau Vincent cuma tapping Soul Servernya, itu mungkin hilang poin killer. Makanya damage-nya lebih eksplosif Tapi juga. dia tahan. Itu dia tahu Ji kalau darahnya penuh nggak bisa di tap, harus di hold dan damage yang gak kira-kira lagi dari Vincent. Skypiercer masih menjadi item pertama untuk Cadera. Oke, karena Rapati yang masih belum punya damage dari seorang Kedera. Semangat Veldora terlalu keras untuk bisa di zoning out. Dan memang dari tim RRQ untuk saat ini kayaknya akan bermain agak cukup lama. Dia nggak bisa bermain di early sepertinya. Dan ketika Nolan tidak bermain di early, itu namanya kerugian yang sangat melimpah untuk RRQ. Apakah keputusan yang benar ketika
pas Sujo juga. Walaupun ya kita tahu top lane-nya adu mekanik tampaknya. Tapi bukan hanya di top lane, di arah bottom lane, Kadera terperangkap dan hilang begitu saja. Mencoba diselamatkan oleh seorang Paraboy, tapi masih sedikit terlambat. Idok dan kawan-kawan mencoba menukarnya dengan ada seorang mobil kill. Darren versus Valdora mencoba untuk bertahan. Karena Vincent is coming! Soul Server yang on point. Mengenai yang berganti seorang Darren. Wah, semua terjadi di tempat yang berbeda. Bawahnya perang, atasnya juga. Tapi ya kalau dilihat dari keunggulan ya, kita pada arah Kadera yang tumbang, menurutku ini bakal jadi sesuatu yang mahal untuk Kick Fam juga, walaupun ya mereka dapat balasan ke Darren. Ya, tapi ngomongin dari seorang Vincent ini benar-benar mainin blend source-nya bagus banget sih dia. Dia pengen mainin stun-nya, dua Striker ikut lagi jadi gelandang utama, tapi tidak ada yang bisa diselamatkan. Sedangkan tim fight selanjutnya ini akan bisa mereka menangkan dari Kick Fam karena mereka memiliki Paraboy. Fight juga ada Valdora di depan. Valdora versus Emilari, Prince yang ada jalan untuk pulang, mencoba ditutup tapi nampaknya tak mampu membuat permasalahan dari tim Mararki dengan sekarang belakang. Karena tim Kick Fam, mereka mendapatkan 2 turtle, power team fight mereka makin ke 2000 gold difference. Wow, ini dia tempo yang sangat-sangat agresif dimunculkan oleh Kick Fam. Bahkan RRQ mereka harus sedikit turn down, mereka nggak boleh terbawa dengan gameplay. Sekarang semua sudah dipegang dan wuhu. Oke, Biasa. tentunya MPLID Extremer by Good Day, ada Bang Sin. Ini Pak Haji Sin ya. Selamat datang di MPLID Extremer ya Bang Sin. Jangan lupa juga nih untuk kunjungi channel official di stream MPLID kita. Oh itu mah udah gak disuruh, apalagi ini abang-abangan RRQ ya. Pasti menuju ke arah Bang Sin semua. Wih, langsung gaya Bang Sin dan Bang Suci. Selamat. Berhasil dimakan oleh seorang Kadera, tapi nampaknya Darren tidak akan tinggal diam karena tidak ada lagi flicker di tangan dari Kadera. 2 poin kill untuk Suci. Is it worth it, Lim? No, jelas gak. 1 poin kill dan yang tumbang Kadera lagi. Stuck dari Sky Fisher-nya akan terhambat. Oke, bahkan depan sana termasuk Wah, agresif. dari depan sana dari RRQ. Mereka akan coba dihantam. Vincent mau coba untuk kabur tapi tampaknya tidak bisa. Vincent akan dimakan, coba diselamatkan oleh dengan Paraboy. Tapi Paraboy yang gini nih save the day for Kick Fam. Wah, atasnya tetap dijalanin juga nih. Menjaga forlane yang dimana Sujin itu bisa forlane. Gak dilepas sama sekali oleh Valdora. Tapi 3-0 terus kalah berarti belum tumbang sama sekali. Tapi problemnya Paraboy. Iya. Ini Paraboy yang menjadi masalah deh tadi. Setuju banget, karena dia Enchanted Talisman juga. Untuknya lebih cepat nanti dari Natural Ram atau spam skill lainnya, damage-nya tuh seakan unlimited. Karena selalu ada juga next item dari Kadera. Ya harusnya sih dia butuh burst damage yang bisa mengimbangi damage dari Sky Fisher-nya. Jangan sampai nggak ada power kill dan Sky Fisher akan sia-sia. Valdora di sana udah nggak ada vengeance lagi. Dan lihat, udah tidak ada Inferno Duel, mereka berjaga seorang Idol. Coba untuk bertahan 1 poin kill. Tapi Walk sedikit terlambat karena permasukan dari tim Mararku. Lihat mereka udah melakukan Idol 4 kali berturut-turut. Misalnya udah 3000 nih, poin killnya udah 9 berbanding 4. Gak boleh tumbang lagi dari RRQ. Oke. Tetapi satu ada perfect hustle for Kick Fam. Tempo yang berbeda dengan game yang pertama. Objektifnya kuat Suju. Bener-bener gak akan bisa untuk dikontes. Bahkan berat banget. Dan masih, Balo ini masih loh. Di level awal sampai di arah mid game dia tetap berani untuk maju ke depan. Untuk membuka visionnya. Seenggaknya walaupun gak ada block damage. Tapi selalu ada informasi yang diberikan oleh Balo. Setidaknya kalau mereka mau ngelepas Suyo, jangan lepaskan Paramis Aboy sih. Dari tadi ini sebenarnya tim fight banyak banget dimenangkan oleh RRQ, tapi Paraboy selalu menyelamatkannya. Semua bahkan sampai di arah bottom lane, Vincent seorang diri. Paraboy itu nggak gentar untuk ngebuka ke remnya. Aboy sebagai power pick juga sih kebetulan dari Aboy. Hitnya bisa bongkar merasa masih pegang kendali. Karena Babi juga masih berat untuk ditabrak. Oke, itu nampaknya termasuk dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk mempertahankan mid turret mereka satu-satunya yang bisa menyelamatkan sosok dari Steel Apple. Itu doang. Tapi lihat di sana, tiba-tiba Aboy memberikan vision. Valdora mulai terperangkap, hidup masih melebih. Primal World terlambat kah? No, dipilih. Dan lihat tembakan spray down. Oh my god, Vincent! Dengan Soldier, sepertinya dia langsung keras mendapatkan 1 poin kill. Tapping. Instant point kill, Tyrant. Instant point kill, akhirnya 2 poin kill didapatkan. Tapi nampaknya ada 8 yang miss. Membuat Tyrant masih bisa selamat. Dewi Fortuna masih berada di Tyrant. Masih ada flicker juga tadi. Tapi Letharg ini gak bisa di defense lagi. Korban tetap ada. Reigns 031. Ini bukan hal yang baik dan gue jarang banget lihat Reigns tumbang sampai 3 kali dan gak ngapa-ngapain. Belum ada deliver damage yang maksimal.
Lihat basic attack dari seorang Kadera, lihat tuh enternya basic attack-nya terlalu sakit untuk Dairen. Sekalipun dia ada quicksand kan, dia harus Masih menunggu mungkin nanti diversion yang bisa mengubah keadaan. Ini menang, tapi jangan lupa diversion itu juga bisa membuat keadaan dari menang kalah. Harus hati-hati. udah mulai fokus dari Kadera tadi ya. Kita lihat dia tidak ada sedikit coba untuk melakukan gerakan-gerakan tambahan karena Idom dan kawan-kawan juga di sini menjadi distraction. Lihat tim dari RRQ, mereka tidak ingin melepaskan sosok Lord di tangan dari tim Big Pump. Matanya masih belum hilang sih. Selama Baloi masih ada di depan, itu informasi akan selalu dapat dan Hero. Oh, Memory Console Gaming terjadi. Memang Susujin coba ngedistract termasuk dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah steal objektif turret ke dapat main. Satu turret ini benar-benar hasil yang karena kalau melihat dari sisi kontestasinya, ini nggak bisa. Kalau seandainya RRQ tadi maju berlima pun, chance untuk dapetin serta menang intinya sangat kecil. Jadi pilihan terbaik memanglah Mirror. Inner turret hilang, seenggaknya nanti satu lane bisa dipegang oleh Susujin. Tapi gue penasaran nih, dobrakan dari Gig seperti apa? Mereka kuat defense. Offense yang mereka miliki benar-benar karena terlalu banyak badan ini enak untuk tim. Cuma ngomongin kan Skylar tidak purify bisa menjadi target utama dari seorang Pawlowski. Tapi lihat, mereka melepaskan turret di arah mid tidak mau karena udah tidak bisa diselamatkan. Dan Rapat yang tidak terlalu sakit di tangan dari Dairen. Tapi nampaknya itu tidak akan berasa kalau misalnya di Dairen, tapi kalau di Skylar ataupun di Riz. Well, Tiger with Flicker. Itu juga seorang Idok. Flicker mau defensif dan masih bisa selamat. Ini menjadi kerugian untuk tim Geek Farm menurut gua. Tapi tetap aja ini masih ada Lord yang di slow push terus menerus. Target dari Gigman bukan Bestara tapi semua inner turret. Nah dimana? Harusnya berhasil sih. Innernya dibongkar juga di arah mid. Oke, inner dibongkar di arah mid akan menjadi sebuah jawaban yang cukup mahal. Biarkan bottom inner dan top lane dibuka oleh Gipang. Dan bahkan lihat sentry yang sudah terbuka di arah bottom lane. Ini menjadi sebuah kerugian untuk tim arah tidak banget di sana. Para boy telah mengeluarkan Net Ram. Tidak ada perlindungan lagi dengan Net Ram untuk tim fight selanjutnya. Masih dicari sepertinya. No, bukan hal yang baik juga. Masih mencari farming dari Susujin. Pawlowski kali ini berada di rumput yang cukup mengagetkan dan bahkan membuat para pasukan dari tim RRQ. Untuk ulin Pawlowski juga agak cukup sulit. Masih ada Senpu, masih ada Way of Dragon, dan Bruno masih ada di sana. Jadi nggak turun loh temponya Jik. Dan ulin RRQ tidak keluarin walaupun dengan 5.000 defense ini agak cukup menarik loh. Mungkin penguasaan map sih yang dilakukan oleh RRQ juga. Dengan adanya diversion, belum lagi Susujin yang pegang farm ya. Tapi tetap gold masih ada di Gigman. Oke, Gold masih ada Geek Farm. Untuk saat ini di menit 11 memang masih berasa. Tapi kalau nanti udah menuju ke arah menit ke-20, mungkin itu berbeda loh. Tapi kalau ngomongin defender, memang RRQ juga masih punya Nets. Dimana defensif hardware terkuat, mau download bukan masalah. Dan jangan lupa juga nih, untuk event mereka harus spesialisasikan Balwinski. Untuk Way of Dragon harus ke arah Skylar. Dan pertanyaannya apakah mampu, apakah dapat? Apalagi Stellar kan nggak qualify. Jadi kalau ditargeting full masih oke menurut gua. Masih Banyak bermain yang lah. station. Kayak bisa diangkat Idok nantinya, atau kena duality dari Vincia. Bahkan kayak gak bakal game juga dari Dairen. Ngeliat dari cowok yang maju, gue rasa tuh bakal lipok atau dibalikin lah. Yes. Tapi nampaknya menurut Star Wars yang kedua harusnya udah mulai ada kontestasi dari arah itu. Mereka nggak boleh tinggal diam aja loh. Mereka bisa coba kontes. Tapi hati-hati loh, ini Big Fam. Tim fight di luar daerah dari RRQ ini bakal menjadi bahaya juga. Dan sepertinya masih di mirroring. Gila. Enak. Dicari abis-abisan loh Susujin. Di zoning out. Bener-bener gak dikasih kesempatan Susujin mendekat ke arah objektif. Perfect objektif. Big Fam mereka belum kalah dari netral objektif sama sekali. 3 turtle, 2 lord, dan sekarang lord yang enhance. Mampukah teman-teman dari Geek Fam untuk mendobrak nih Bass Turret yang dimiliki oleh RRQ, atau defensif RRQ yang lebih kuat? Mengingat satu lane yang mungkin di hold sama Susujin, berarti hanya ada 2 lane nih yang difokuskan nanti oleh teman-teman Geek Fam. Oke, Skylar dan juga Rins ini ada 2 power yang sangat kuat di depan sana. Lihat, sudah membuka vision. Bahkan para pasukan dari tim RRQ, mereka menahan di 2 lane yang berbeda. Best turret Jarabin akan coba dipecahkan begitu saja. Karena itu satu-satunya perlindungan yang dimiliki dari tim RRQ di arah tengah. Dan mereka harus pilih bottom atau midnya yang pecah. Dan lihat cutting yang dilakukan oleh Susujin. Terlalu berani. Dan saya juga sih masih mau dicoba gak Geek Fam?
Masih ada super minion memang di game. Enggak sih, kalau keluar mau pasif ini malah menjadi kerugian untuk Gimpang. Harusnya tim mereka bisa screening di mana para pasukan dari tim Araki yang tersisa. Lihat, dengan ada sentri yang terbuka. Para pasukan dari tim Araki bakal coba dipasang Tikvan. Langsung damage yang terlalu besar, langsung direct. Riz tumbang, kira magical dia sama tapi direct dan kawan-kawan mereka kehilangan power dan susunin hampir tumbang. Oh, Vincent masih bertahan dengan adanya sosok dari Vincent yang bisa dive in dan dive out. Tim Araki mereka kesulitan untuk bisa menghentikan dominasi core dari Geek Farm. Wow, 12 turret berhasil diamankan oleh Geek Fam. Tapi sisi baiknya RRQ masih bisa defend. Yang dimana gak kendor Geek Fam, mereka gak mau mundur, mereka mau paksakan. Karena mereka sadar Insya ini masih bisa menjadi petaka dan bahkan damage terlalu besar. Skylar down, hampir saja dan itu dia jatuh. No Skylar, no party. RRQ mereka benar-benar kesulitan untuk bisa mempertahankan para pasukan dari tim King Farm kalau nggak ada Skylar, dan untungnya lane terlalu jauh dan tidak bisa didekati untuk para pasukan dari tim King Farm. Hampir 10.000 gold, dominasi yang sangat ekstrim. Geek Fam membuktikan kalau mereka masih mungkin menjadi King Slayer, masih ada chance juga untuk menumbangkan RRQ. Seenggaknya mereka menyamakan kedudukan dulu di poin pertamanya RRQ nanti. Setidaknya. Tapi apakah memang dampak dari Suyo eksplosif banget ya, setajam ini kah Suyo? Mungkin karena ada bantuan dari Faramisnya Apoy juga yang Yes, bener banget. Ditambah dengan respect dari Demon Hunter Force yang dimiliki dari seorang Kadera. Ini membuktikan kalau hidup gak akan cukup lama di pasangan duel track ke seorang Rincia. Prabu Water dikeluarkan, mencoba untuk diselamatkan. Dengan ada yang sosok dari seorang Skylar tidak bisa menyelamatkan Rincia. Damage yang terlalu besar. Dan Faraboy kembali menjadi masalah. Faraboy, ini RRQ pusing 7 keliling. Malah kejar kah? Masih ada Immortal juga sih sebetulnya. Takutnya malah ngebeli waktu. Dan Lord selanjutnya. Pilihan dari RRQ gak banyak. Gua rasa 80% ada di defensive. Iya, kayaknya kalau misalnya mereka mau main move sekarang gini. Kalau mereka mau main flanking sekarang, kalau mereka mau main backstep sekarang juga. Karena Rincia hidup ketika 9 detik lagi, mungkin beberapa core dari RRQ bisa harus mundur. Tapi Ijok tidak bisa diselamatkan kah? Damage yang terlalu besar, Primal War, preventive, immortality-nya pecah. Tapi Baloi skip prediction! What the flanker block Baloi! Lihat, dibalaskan kembali kanan depan sana, Kadera seorang diri, tapi dampaknya masih ada Faraboy. Dan Ram, Rincia surprise attack, double kill didapatkan. Rincia kali ini gak bisa menyelamatkan apapun. Bahkan dia tenggelam di dalam lautan King Farm. Skylar shutdown, no power of retribution, double kill didapatkan. Kalian bakal coba pindah, Faraboy, double kill, looking for triple kill. Rena dapatin, Kadera! Dan Wiper berhasil didapatkan. King Farm, the King Slayer berhasil membuat RRQ dan berhasil mendapatkan game yang kedua. Menutup game yang kedua